Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu menggali sejarah, legenda dan cerita rakyat di tanah Melayu yang kita cintai ini. Dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menyajikan sejarah kerajaan Kandis tertua setelah kerajaan Atlantis di Sundaland runtuh akibat naiknya permukaan air laut setelah berakhirnya zaman es pada 7000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Kerajaan Kandis diperkirakan menjadi salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sejak 100 tahun sebelum Masehi. Letak kerajaan Kandis berada di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dalam kitab Negara Kertagama, ditemukan tentang nama Kandis, yang disebut sebagai salah satu wilayah taklukan kerajaan Majapahit. Setelah peristiwa mencairnya gunung-gunung es di belahan bumi utara dan selatan bumi selama kurun waktu 7000 sampai 3000 sebelum Masehi, menyebabkan naiknya permukaan air laut. Berdasarkan penelitian para ahli dunia, naiknya air laut setinggi 161 meter. Peristiwa ini menyebabkan peradaban Atlantis di paparan Sunda atau Sundaland hancur. Dalam kurun waktu tersebut manusia yang menghuni Sundaland berangsur-angsur terpisah dan mendiami gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Semenanjung Malaka. Selama kurang lebih 2000 tahun peradaban Atlantis yang maju yang pengaruhnya sampai ke Mesir dan Atina atau Yunani redup ditelan naiknya permukaan laut. Hingga pada tahun 150 sebelum Masehi datanglah Maharaja Diraja beserta keluarga dan pasukannya. Ia adalah anak dari Raja Agung Iskandar Zulkarnain dari Kerajaan Makedonia tiba di Pulau Sumatera di pegunungan Bukit Barisan Lubuk Jambi. Bagaimana Maharaja Diraja bisa sampai ke Pulau Sumatera? Diperkirakan beliau terinspirasi oleh tulisan Plato, Times dan Critias tentang benua Atlantis yang ada di paparan Sunda atau Sundaland Indonesia sekarang ini. Bagaimana hubungannya dengan Iskandar Zulkarnain? Iskandar adalah anak dari Raja Makedonia, Filipus II. Ketika berumur 13 tahun, Raja Filipus mempekerjakan filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi bagi Iskandar. Dalam 3 tahun, Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Iskandar untuk mencintai ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filosofi. Iskandar Zulkarnain murid dari Aristoteles, Aristoteles murid dari Plato, Plato murid dari Socrates Times dan Socrates Times murid dari Solon. Solon adalah orang pertama yang mendengar kisah Atlantis dari pendeta Mesir yang ceritanya terpahat pada tiang-tiang kuil mereka. Dari hubungan ini dapat diduga bahwa keturunan Iskandar Zulkarnain yang sampai ke Lubuk Jambi terinspirasi untuk membangun sebuah peradaban negara yang ideal seperti Atlantis. Maka mereka membangun sebuah istana Damna. Sebuah replika kerajaan Atlantis pada zaman es. Namun semua ini masih perlu pengkajian yang lebih mendalam. Dalam mitologi Tambo Minangkabau disebutkan bahwa berlayarlah Bahtera yang membawa ketiga orang putra itu ke arah timur, menuju Pulau Langkapuri. Setibanya di dekat Pulau Sailan ketiga saudara itu berpisah, Maharaja Depang terus ke negeri Cina. Maharaja Alif kembali ke negeri Ruhum, dan Maharaja Diraja melanjutkan pelayaran ke tenggara menuju sebuah pulau yang bernama Jawa Al-Kibri atau disebut juga dengan Pulau Emas, Andalas atau Sumatera sekarang. Setelah lama berlayar kelihatanlah puncak Gunung Merapi sebesar telur itik, maka ditujukan Bahtera ke sana dan berlabuh di dekat puncak gunung itu. Seiring menyusutnya air laut mereka berkembang menyusuri sungai-sungai di sana.
Dalam mitologi Tambo Lubuk Jambi disebutkan bahwa nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliullah Raja Iskandar Zulkarnain. 3 orang putra Iskandar Zulkarnain yang bernama Maharaja Alif, Maharaja Depang dan Maharaja Diraja. Mereka berpencar mencari daerah baru. Maharaja Alif ke Bandar Ruhum, Maharaja Depang ke Bandar Cina dan Maharaja Diraja ke Pulau Emas, Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas, Maharaja Diraja dan rombongannya mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan itu dinamakan Kerajaan Kandis yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Daerah ini merupakan daerah yang hijau dan subur yang dikelilingi oleh sungai yang jernih. Maharaja Diraja sesampainya di Bukit Bakau di Sumatera, ia menjumpai telah ada peradaban Melayu kuno. Ia segera menemui pembesar-pembesar suku Melayu Lubuk Jambi dan mengutarakan keinginannya untuk membangun kembali kejayaan suku Melayu seperti pada masa kerajaan Atlantis 3000 tahun yang lalu. Hal ini disambut baik oleh pembesar-pembesar suku Melayu dan mereka segera memerintahkan masyarakat suku Lubuk Jambi untuk membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Dan Maharaja Diraja tertarik dengan pohon-pohon yang buahnya asam yang baru ditemuinya banyak terdapat di sana. Dan pohon itu bernama pohon kandis dan buahnya dijual ke daerah-daerah lain sebagai penyedap masakan. Maka kerajaan yang baru itu dinamakan Kerajaan Kandis agar mudah dikenal orang. Putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja atau Putra Mahkota Maharaja Diraja dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal karena beliau anak tunggal. Datuk Rajo Tunggal memiliki senjata kebesaran yaitu keris berhulu kepala burung Garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel gelar Datuk Mangkuto Maharajo Dirajo. Datuk Rajo Tunggal menikah dengan putri yang cantik jelita yang bernama Bunda Pertiwi anak dari pembesar suku Melayu Lubuk Jambi. Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih. Bunda Darah Putih yang tua dan Bunda Pertiwi yang bungsu. Setelah Maharaja Diraja wafat, Datuk Rajo Tunggal menjadi raja di Kerajaan Kandis. Bunda Darah Putih dipersunting oleh Datuk Bandaro Hitam. Lambang Kerajaan Kandis adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Pada masa pemerintahan Datuk Rajo Tunggal, Kerajaan Kandis mencukupi kebutuhan ekonominya dari hasil hutan dan hasil buminya yang melimpah. Hasil hutannya berupa damar, rotan, dan sarang burung layang-layang, hasil buminya seperti emas dan perak. Rajo Tunggal pun memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah, artinya tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja. Hasil hutan dan hasil bumi Kandis diperdagangkan ke Selat Malaka oleh Menteri Perdagangan Bandaro Hitam dengan memakai ojung atau kapal kayu. Pada masa itu Selat Malaka telah ramai dilalui kapal-kapal dagang dunia, pada masa itu telah berdiri peradaban maju di China dan India. Pada tahun 100 sebelum Masehi menurut mitologi Jambi dan Minangkabau tersebut, air laut masih tinggi dan merendam sebagian pulau Sumatera sekarang, jadi masuk akal jika perdagangan dengan kapal dapat dilakukan dari Kerajaan Kandis yang berada di daerah Bukit Barisan. Demikianlah hubungan perdagangan di Selat Malaka terjalin sampai Kandis mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Datuk Rajo Tunggal yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Setelah berdiri lebih kurang 300 tahun air laut semakin surut sehingga Kerajaan Kandis banyak ditinggalkan penduduknya yang pindah ke dataran rendah mengikuti aliran sungai.
Diperkirakan pada abad 2 Masehi atau tahun 200 Masehi air laut semakin surut. Sehingga daerah Kuantan makin banyak yang timbul. Kemudian berdiri pula Kerajaan Koto Alang di Butung, Desa Sangau sekarang, dengan Raja Aur Kuning sebagai rajanya. Penyebaran penduduk Kandis ini ke berbagai tempat yang telah timbul dari air laut. Sehingga berdiri juga Kerajaan Putih Pinang Masak Pinang Merah di daerah pantai, Lubuk Ramo sekarang. Kemudian juga berdiri Kerajaan Dang Tuanku di Singingi dan Kerajaan Imbang Jayo di Koto Baru, Singingi Hilir sekarang. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Kerajaan Koto Alang memerangi Kerajaan Kancil Putih, setelah itu Kerajaan Kandis memerangi Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis, sehingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi, sedangkan Patih dan Temenggung pindah ke Merapi di daerah Sumatera Barat. Kepindahan Raja Aur Kuning ke daerah Jambi menyebabkan sungai yang mengalir di samping Kerajaan Koto Alang diberi nama Sungai Salo, artinya Raja Bukak Selo, Buka Sila, karena kalah dalam peperangan. Sedangkan Patih dan Temenggung lari ke Gunung Merapi, Sumatera Barat, di mana keduanya mengukir sejarah Sumatera Barat, dengan berganti nama Patih menjadi Datuk Perpatihnan Sabatang dan Temenggung berganti nama menjadi Datuk Ketemenggungan. Beberapa tahun kemudian, pembesar-pembesar kerajaan Kandis mati terbunuh diserang oleh Raja Sintong dari Cina belakang, dengan ekspedisinya dikenal dengan Ekspedisi Sintong. Tempat berlabuhnya kapal Raja Sintong, dinamakan dengan Sintonga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintong beserta prajuritnya melanjutkan perjalanan ke Jambi. Setelah kalah perang pemuka kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar, dan mereka memindahkan pusat kerajaan Kandis ke Dusun Tuo, Teluk Kuantan sekarang. Karena peristiwa ini Kerajaan Kandis redup tidak terkenal lagi, dan berganti dengan kerajaan lain yaitu Kerajaan Koing, Kerajaan Tupo dan Kerajaan Kantoli di Tanah Melayu Jambi dan Riau. Setelah Kerajaan Kandis di daerah Jambi terdapat 3 kerajaan Melayu tua yaitu, Koing, Tupo, dan Kantoli. Kerajaan Koing terdapat dalam catatan Cina yang dibuat oleh Kang Tai dan Wan Chen dari Wangsa Wu 222-208 tentang adanya negeri Koing. Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi Tang Tien yang ditulis oleh Tuyu 375-812 dan disalin oleh Ma Tuanlin dalam ensiklopedi Wen Hsien Tang Kao. Diterangkan bahwa di kerajaan Koing terdapat gunung api dan kedudukannya 5.000 li. Di timur Cupo, Jambi. Di utara Koing ada gunung api dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu ada pulau bernama Pulei atau pulau. Menurut data Cina Koing telah melakukan perdagangan dalam abad ke-3 juga di Pasemah wilayah Sumatera Selatan dan Ranau wilayah Lampung telah ditemukan petunjuk adanya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Tonkin atau Tongkin dan Vietnam. Atau Funan dalam abad itu juga. Malahan keramik hasil zaman dinasti Han abad ke-2 SM sampai abad ke-2 M ditemukan di wilayah Sumatera tertentu. Demikianlah sejarah kerajaan tertua di Indonesia setelah kerajaan Atlantis di Sundalen Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.